Selamat ketemu kembali dengan saya, Pendeta Sahat Tobing. Biasa, saya tentu pertama mengucapkan terima kasih atas dukungan para pendengar, para pendeta, para lay speaker, calon lay speaker, majelis, warga jemaat, baik itu di Gereja Metodis Indonesia maupun di luar Gereja Metodis Indonesia. Nah, hari ini saya akan menampilkan sebuah uraian sederhana dari Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang pertama sampai kepada ayat yang ke-21. Silakan Bapak Ibu membacanya. Nah, hanya saja kali ini saya tidak ingin mengajak para pendengar untuk fokus kepada kedikdayaan Yesus ataupun kehebatan yang ditampilkan oleh beberapa penulis Injil, antara lain Matius, Markus, Lukas, termasuk Yohanes, di mana dibicarakan tentang pemberian makan 5.000 orang, yang oleh Injil Yohanes disebut 5.000 orang dengan jenis kelamin laki-laki saja. Nah, kalau saya hanya mengulang-ulang cerita ini dan melihat kedikdayaan, kehebatan dari Yesus, saya pikir saya mulai dari sekolah minggu sudah mendapatkan hal yang sama. Nah, saya tidak mau dulu dari situ, saya mencoba melihat dengan cara yang baru, karena ada dua perikop ini yang ditampilkan, yaitu pertama ketika bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan dan sisa 12 bakul, dan satu perikop lagi Yesus berjalan di atas air. Ya. Nah, Yesus yang ditampilkan oleh penulis Injil Yohanes ini kan ditunjukkan bagaimana keluar biasaan Yesus. Dan ini sudah lazimlah kita dengar. Ya, silakan saja, tapi saya mau coba menawarkan cara melihat kedua perikop ini dengan cara baru. Nah, tentu wajar setiap orang di muka bumi ini akan tercengang ya, dan berdecak kagum. Oh, itu dari sekolah minggu. Kok bisa ya? Bagaimana hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, orang sebanyak itu dapat makan dan tersisa lagi? Ya, kok bisa 5 roti dan 2 ikan? Mungkin orang mengatakan, ya itulah Yesus melakukan mukjizat. Oke, betul. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Kok bisa ya Yesus berjalan di atas air? Bagaimana dengan berat jenis, ya, volume, dan seterusnya? Nah, saya tidak mau berhenti pada decak kagum dan terkagum-kagumnya, karena saya sudah mengagumi Yesus, jadi tidak perlu juga diulang-ulang tiap tahun seperti itu. Saya mau fokus kepada jawaban kedua murid Yesus, yaitu Filipus dan Andreas, untuk memberi makan 5.000 laki-laki yang di dalam Injil Yohanes ini. Filipus dan Andreas memberikan jawaban, ya ada yang mengatakan, di manalah kita akan membeli roti? Mungkin ya. Wah, nggak cukup uang ini untuk memberi makan 5.000 laki-laki. Pertanyaan Yesus tidak dijawab dengan tepat oleh para murid. Ya. Kan Yesus bertanya di ayat 5, di manakah kita akan membeli roti
supaya mereka yang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu diberi makan karena pasti lapar. Kan itu pertanyaannya. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka atau massa yang berbondong-bondong itu bisa makan? Ya. Ya, seharusnya kalau ditanya begitu ya nggak tahu. Ya. Atau nggak ada tempat di sini, atau jauh. Ya. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimanalah upaya kita agar mereka itu bisa makan, gitu. Kalau penulis Injil Yohanes di situ kan dituliskan pertanyaan Yesus itu untuk mencobai murid-muridnya. Jawaban itu menggambarkan ketidakpedulian. Karena nggak nyambung antara jawaban dengan pertanyaan, sehingga itu menandakan seseorang itu tidak fokus dengan pertanyaan. Ya nggak pedulilah, ya asal jawab sajalah. Ya. Itu terlihat pada ayat 7 sampai ayat 9. Jawaban Filipus dan Andreas. Dan begitu juga ketika di dalam kisah yang berikutnya tergambar bagaimana murid ketika selesai pemberian makan itu, lalu Yesus menghindar dari halayak kerumunan, lalu murid-murid memutuskan untuk pergi menyeberang dari Danau Tiberias menuju Kapernaum. Kelihatan lagi bahwa para murid itu nggak peduli, masa bodoh, tinggalin aja. Kita nyebrang. Ya. Nggak ada kepedulian lagi. Ya, yang penting acara udah selesai, kita pergi, ya dia urus diri sendirilah. Tidak ada kepedulian menjadi kata kunci dari dua perikop ini yang coba saya bagikan. Apa makna kata tidak ada kepedulian dalam dua kisah ini? Maknanya adalah jati diri pelayan dan pelayanan yang ditransformasi oleh Yesus kepada murid-muridnya belum berjumpa dalam titik temu yang sama. Ya, belum. Jadi upaya Yesus mentransformasi pengetahuan tentang pelayan dan pelayanan itu belum ketemu. Karena bicara pelayan dan pelayanan itu mau tidak mau berbicara tentang kepedulian. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 47, ya, di situ ada dituliskan bahwa model atau gaya pelayan dan pelayanan Yesus itu dicatatkan di ayat 41, Yohanes pasal 5 ayat 41. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Ya. Berarti Yesus tidak gila hormat dan gak ingin kali mendapat hormat. Nah, bagaimana makna antara tidak ada kepedulian dengan gila hormat ini bisa berjumpa di dalam catatan kritis lanjutan kita.
Yang pertama, karena Allah peduli, maka manusia penting untuk peduli. Peduli terhadap apa? Peduli untuk berbagi. Itu di ayat 11. Bagaimana Yesus mencontohkan, baik dengan mengujinya dengan pertanyaan dan membagi-bagikan makanan kepada massa yang berbondong-bondong itu. Berbagi untuk mengenyangkan orang yang lapar, menghilangkan dahaga bagi yang haus. Jangan sudah kenyang dikasih makan, meleduk nanti. Jangan orang sudah tidak haus tetap dikasih minuman, nanti mabuk. Yang perlu dikenyangkan adalah orang yang lapar, yang perlu diberikan air adalah orang yang haus. Ya. Nah, dalam era kebebasan saat ini, akhirnya setiap orang bebas memberi makna juga, bahwa orang yang sudah kenyang pun tetap diberi makan, dan orang yang tidak membutuhkan air tetap diberikan air. Seorang koruptor sudah cukup makan, tapi mau makan terus, ketamakan. Sangat tidak tepat juga menurut saya jika di dekatmu, jika dekat dengan hidupmu, dekat dengan lingkunganmu, engkau menemukan orang kelaparan dan kehausan, tetapi Anda dengan lahap menikmati santapan siang dan malammu. Pada saat itu, hilanglah sisi kemanusiaanmu. Pada saat itu, hilanglah makna pelayan dan pelayanan yang Anda lakukan, yang Anda ucapkan, yang Anda katakan. Ya. Jika ada orang di sekelilingmu, di sekitar hidupmu, di sekitar pekerjaanmu, atau di dalam pekerjaanmu, teamworkmu, jika ada orang yang di sekelilingmu itu lapar dan haus, tetapi Anda tidak peduli dan Anda terus menyantap makan siang dan makan malammu, berarti sisi kemanusiaan Anda hilang dan makna pelayan dan pelayanan pun hilang. Yang kedua, dan ini yang terakhir, pelayan dan pelayanan yang dilakukan jangan dipahami agar engkau ingin dihormati dan mengharapkan pujian dari banyak orang. Ya. Apalagi orang tersebut adalah bawahanmu, itu namanya pencitraan. Memang banyak motif yang tidak tepat yang dipahami oleh banyak orang, baik sebagai pelayan di dalam mewujudkan pelayanannya. Ada anggapan bahwa semakin melayani, semakin kelimpahan materi, uang. Semakin melayani, semakin memiliki jam yang mahal. Waktu dulu anak-anak jangankan punya jam, punya sepeda aja kagak. Tapi sekarang dengan pepatah itu, semakin melayani semakin banyak uang, semakin memiliki materi. Ya. Berkendaraan mewah dan memamerkan kekayaan-kekayaan, saya nggak tahu untuk memuaskan apa. Itu konsep, itu makna
makna pelayan dan pelayanan bermasalah dan tidak tepat. Jangan lakukan pembenaran untuk itu semua. Apalagi dengan menggunakan kata berkat Tuhan. Jangan. Anda sedang berbohong, dan kita sedang menipu Tuhan. Bahkan menurut saya, pemahaman seperti ini akan menodai dan menciderai sang pelayan agung itu. Yesus Kristus adalah pelayan agung kita bersama-sama, khususnya bagi pendengar yang seiman dengan saya. Kita sepakat, Yesus Kristus adalah pelayan agung kita. Pelayan agung kita itu tidak gila hormat. Pelayan agung kita itu tidak ingin dihormati karena pekerjaan dan pelayanannya. Ya, Yohanes 5 ayat 41 tadi. Nah, lalu apa dasar kita untuk gila hormat dan ingin dihormati? Kalaupun bentuk pelayananmu itu fantastis, ya, apalagi ini cuma biasa-biasa saja, kok ingin dihormati? Sudahlah. Kalau masih ada pelayan dan pelayanan yang melakukan pelayanan demi untuk dihormati, lalu apa bedanya kita dengan sekumpulan anak-anak di dalam playgroup yang memang ingin dipuji-puji? Ya memang kebutuhan anak-anak adalah memang harus dipuji agar dia bisa bertumbuh menjadi anak yang sehat pikiran. Tetapi sebagai orang dewasa dan apalagi seorang hamba, nggak zamannya lagi lah, gila-gila hormat. Lakukan tugas pelayanan sebagai pelayan karena saudara, karena kita adalah pelayan, bukan majikan. Apapun posisimu, maupun sebagai majelis, lay speaker, ya, sebagai guru Injil, sebagai pendeta, sebagai DS, sebagai bishop, kita pelayan, bukan majikan. Yang menjadi majikan dalam konteks pelayanan di dunia ini, jemaat. Nanti kalau saya ngomong lebih radikal, repot lagi, jemaat yang kasih makan. Tapi saya tidak mau ke situ. Saya hanya mengatakan bahwa kadang-kadang kita sudah lupa melihat bahwa pelayan agung Yesus Kristus itu tidak gila hormat. Dan dia menempatkan lebih rendah dari yang dilayaninya. Tuhan memberkati kita sebagai pelayan dan memberkati pelayanan kita bersama. Tuhan memberkati dan salam sehat buat kita semua. Gerejanya semakin maju, gereja kita makin maju, gereja Metodis Indonesia semakin maju, dan gereja di muka bumi ini juga harus semakin maju. Tuhan memberkati kita.